Selamat pagi mahasiswa hebat, bertemu lagi di Study Talk tanya-tanya seputar pendidikan. Pagi hari ini, saya akan berbincang-bincang dengan salah satu kepala program studi yang ada di Fakultas Usuluddin Dakwah UIN Syekh Wasil Kediri, Kaprodi Sosiologi Agama yang sangat luar biasa dengan Ibu Tias. Baik Ibu, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Tadi bagaimana Bu perjalanan ke sini? Apakah macet atau bagaimana? Enggak, kebetulan rumahnya deket sama kampus, jadi ya lancar-lancar saja. Oh, alhamdulillah. Ya. Oke, baik. Bicara soal sosiologi agama nih, Bu. Bu Tias sudah tahu pasti apa sih sosiologi agama itu dan pastinya akan sharing-sharing tentang prodi sosiologi agama. Saya juga sempat baca-baca mengenai sosiologi agama, yang mana sosiologi itu mempelajari tentang interaksi masyarakat, Bu. Itu baru definisi singkatnya dari sosiologi agama. Belum secara luas dan mendalam lagi. Mungkin nanti bisa kita bahas secara luas, Bu ya. Apalagi ini sosiologi agama pastinya akan lebih luas dan dalam juga. Mungkin pertama kita bisa, Bu, untuk memulai dengan pertanyaan, apa itu prodi sosiologi agama? Terima kasih, Mas. Sebenarnya kalau kita bicara tentang sosiologi itu bicara tentang sebuah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Kalau kita bicara tentang masyarakat pasti bicara tentang segala sesuatu yang terhubung. Jadi tidak hanya tentang agama ya, jadi keseluruhannya. Nah, apa bedanya sosiologi dan sosiologi agama? Sebenarnya kalau menurut Permendistek Risti ya, itu sosiologi agama itu masuk rumpun ilmu sosial. Jadi bagi teman-teman yang bingung kok apa bedanya sosiologi sama sosiologi agama, sebenarnya itu memang satu rumpun. Jadi induknya memang di ilmu sosial. Jadi sosiologi, cuma kalau sosiologi agama kita lebih menekankan kepada hal-hal yang terkait dengan keagamaan. Misalkan sebenarnya kalau kita bicara tentang agama pasti bicara tentang masyarakat ya. Nah, tapi karena kita mempunyai ciri khas gitu ya, kita kan UIN nih. Nah, UIN, jadi harus ada bagian ciri khas yang membedakan prodi sosiologi di prodi yang di universitas yang lain dengan universitas kita itu apa? Salah satunya adalah dalam ruang lingkup keagamaan begitu. Jadi tadi penjelasan tentang apa itu sosiologi agama. Ya, prodi sosiologi agama. Baik. Selanjutnya ini, Bu. Apa basic learning dari sosiologi agama? Mempelajari tentang apa saja? Oke, prodi sosiologi agama di UIN Syekh Wasil Kediri ini punya profil utama. Profil utamanya satu social worker dan juga peneliti sosial keagamaan. Nah, ketika kalian nanti lulus ya, gitu kan, lulus mahasiswa sosiologi agama, lulus dari program studi sosiologi agama, dipastikan mereka punya kompetensi tentang peneliti sosial keagamaan dan juga social worker. Jadi kalau mau berkiprah di masyarakat di dunia kerja, dipastikan punya kompetensi itu. Terus yang lain adalah kompetensi tambahan. Ada 3 kompetensi tambahan. Yang pertama adalah manajer organisasi agar bisa bersaing juga di dunia bisnis. Jadi kita program studi sosiologi agama memfasilitasi mahasiswa agar mereka punya kompetensi tentang itu. Jadi ada mata kuliah yang terkait. Terus ada penyuluh sosial keagamaan. Jadi kalau kita bicara tentang dakwah, dai dan lain sebagainya. Nah, prodi sosiologi agama juga memfasilitasi itu sehingga seluruh mahasiswa punya kompetensi tentang itu. Nah, yang terakhir tentang guru sosiologi. Jadi banyak alumni-alumni kita yang masuk di dunia pendidikan. Jadi mereka mengajar mata pelajaran sosiologi, baik itu atau sosiologi atau IPS ya, di MTS, terus di SMP, terus di MA ataupun di SMA. Jadi pastikan program studi sosiologi agama memfasilitasi kompetensi untuk menjadi guru sosiologi.
gitu. Jadi cukup menarik juga Bu ya, sosiologi. Banyak ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nih ketika masuk di program studi sosiologi agama, kira-kira nanti saya kerjanya apa ya gitu kan, mau jadi apa ya. Jadi kompetensi baik itu kompetensi utama maupun kompetensi tambahan itu semua sangat menarik untuk nanti kalian berkompetisi di dunia di pasar kerja. Tentunya teman-teman tidak usah khawatir lagi untuk masuk ke prodi sosiologi agama itu, karena semuanya mencakup banyak hal Bu ya. Mungkin apa saja topik yang sering dibahas atau diangkat mahasiswa sosiologi agama Bu saat melakukan penelitian di jurnal, artikel, bahkan banyak mahasiswa itu yang tertarik di budaya ya, gitu ya, budaya. Jadi mungkin karena di Kediri ini kan apa namanya, kalau kita bicara tentang budaya kan memang dulu kan secara sejarah gitu ya, kerajaan Kediri itu kan kerajaan yang besar. Jadi peninggalan-peninggalan budaya dan lain sebagainya, adat istiadat, tradisi dan lain sebagainya itu masih sangat menarik untuk diteliti. Jadi sebagian besar teman-teman di program studi sosiologi agama itu masih mengarah ke budaya. Mas. Terus selanjutnya lebih kepada ekonomi. Nah, ekonomi, pembangunan, politik. Nah, itu baru menyusul apa namanya fenomena-fenomena sosial yang lainnya. Gitu. Jadi dari budaya, politik dan juga lain-lain Bu ya, pembangunan. Cukup menarik teman-teman ya. Ternyata prodi sosiologi agama ini mencakup banyak hal Bu ya. Ada tantangan tersendiri atau tidak Bu? Seperti basic skill apa saja sih yang perlu dalam proses belajar sosiologi agama ini? Karena kita kompetensi utamanya adalah peneliti ya, peneliti sosial keagamaan dan juga social worker. Tentunya apa namanya, mahasiswa sosiologi agama diharapkan mereka mengetahui dan mampu memahami tentang metodologi gitu ya. Jadi metodologi baik itu kuantitatif maupun kualitatif diharapkan mereka mampu untuk menguasainya. Dan selanjutnya adalah karena kita adalah social worker, jadi seorang pemberdaya ya, pemberdaya. Jadi hampir di banyak praktikum dan juga di beberapa mata kuliah yang sifatnya adalah project learning gitu ya, project berbasis project, kita adalah membuat sebuah proyek yaitu memberdayakan masyarakat gitu. Jadi itu yang mungkin menjadi salah satu ciri khas dari program studi kami. Jadi kalau ditanya sumbangsi apa ke masyarakat gitu, jadi hampir di mata kuliah di atas ya, tingkat 3 dan tingkat 4 itu, tingkat 3 mulai tingkat 3 itu kita praktikumnya atau mata kuliahnya berbasis pada project. Jadi pasti memberdayakan masyarakat, pasti membuat kegiatan berbasis baik itu masalah maupun harapan masyarakat ataupun aset-aset yang ada di masyarakat, begitu Mas. Jadi banyak sekali yang akan dilakukan oleh prodi sosiologi agama itu Bu ya. Cukup menarik, sangat menarik teman-teman. Harapan Bu, ini harapan dari Bu Tias, pesan dan kesan untuk calon mahasiswa. Kenapa sih harus memilih sosiologi agama? Tadi mungkin ada satu ya yang belum terjawab tadi, yang mungkin tantangannya gitu ya. Tantangannya. Nah, tantangannya nanti ini. Jadi kebetulan program studi sosiologi itu adalah salah satu program studi yang hampir di seluruh universitas itu memang bukan tidak tidak banyak dilirik, enggak sih, tapi mungkin dianggap sulit gitu ya, dianggap sulit untuk dimasuki, atau mereka menganggap bahwa nanti belajar apa, kayaknya ilmunya sulit dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tantangannya ada di situ. Jadi membuka minat dan wawasan dari calon mahasiswa kita bahwa ketika mereka masuk di program studi sosiologi agama, mereka nggak usah khawatir tentang ilmu-ilmu yang akan didapatkan. Yang pasti ilmu-ilmu
ilmu itu dipastikan akan berguna dan teraplikasikan di masyarakat. Karena kita bicara tentang ilmu masyarakat, tidak mungkin ketika kita mengajari tidak bisa diaplikasikan di masyarakat. Betul. Untuk itu fokus di dalam program studi sosiologi agama kita salah satunya adalah pemberdaya. Maka kita pasti mengajarkan praktik-praktik bagaimana mengaplikasikan itu di masyarakat. Gitu. Nah, pesan saya gitu ya, pesan saya bahwa baik itu untuk calon mahasiswa maupun untuk mahasiswa program studi sosiologi agama, mereka harus yakin bahwa kebermanfaatan dari program studi ini pasti nyata di masyarakat. Jadi yang pasti sumbangsih mereka sangat ditunggu di masyarakat karena ilmu sosiologi itu berbicara tentang segala sesuatu yang berasal dari masyarakat, tentunya nanti akan bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi ada juga nih Bu, kebetulan kita kan Gen Z Bu. Ya. Mungkin pesan-pesan untuk Gen Z yang bagaimana kalau kita itu sebagai Gen Z menarik sosiologi agama itu seperti apa mungkin Bu? Nah, karena Gen Z, ciri khas Gen Z itu kan kreatif, inovatif gitu. Nah, tentunya ini sangat dibutuhkan bagi perkembangan dinamika masyarakat sekarang. Nah, jadi yang paling tahu bagaimana kebutuhan masyarakat dengan cara inovasi dan kreativitasnya salah satunya adalah Gen Z itu sendiri. Nah, contoh misalkan masyarakat yang minim minat pendidikannya gitu ya, minim minat. Nah, sosiolog atau kita sebagai orang sosiologi harus masuk ke dalamnya bagaimana mereka bisa aktif atau meningkatkan minat pendidikannya. Nah, ini kalau nggak Gen Z yang masuk nggak bisa nih. Misalkan mempromosikan gerakan untuk peduli pendidikan, bahwa pendidikan itu penting, bahwa pendidikan itu tidak hanya bicara tentang ijazah selembar kertas, itu adalah pola pikir yang mampu mengubah dunia atau masyarakat. Karena itu perlu Gen Z nih, perlu kayak Mas dan teman-teman gitu ya. Sehingga jangan khawatir, tentunya manfaat dan kebermanfaatan dari program studi ini, dan tentunya akan berkolaborasi dengan calon-calon mahasiswa baru dari Gen Z ini sangat memberikan dampak positif nanti. Sangat bermanfaat. Iya. Kita sebagai Gen Z kita nggak usah khawatir teman-teman. Karena di sosiologi agama ini mencakup banyak hal, insya Allah akan berdampak positif ya ke depannya. Mungkin harapan untuk prodi sosiologi agama ke depannya setelah dari IAIN Ibu kampus kita bertransformasi menjadi UIN Syekh Wasil Kediri, itu harapannya seperti apa Bu Tias? Oke, tentunya kalau semakin besar lembaga, kita punya harapan yang lebih besar ya, gitu. Jadi harapannya program studi sosiologi agama semakin banyak dikenal, seiring dengan banyak dikenalnya UIN Syekh Wasil Kediri, gitu. Semakin besar UIN Syekh Wasil, semakin besar program studi sosiologi agama, semakin besar kebermanfaatan dan kiprah kita, dan semakin dicintai oleh masyarakat, gitu Mas. Itu tadi teman-teman pembahasan kita dengan Bu Tia selaku Kaprodi Sosiologi Agama Universitas Islam Kediri UIN Syekh Wasil ya. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini, sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.